Nggak mungkin Rasulullah menyebutkan dunia tok, nggak mungkin dunia saja, nggak mungkin, pasti akhirat juga. Waman aradahuma fa'alaihima bi ilmihima. Dengan ilmu juga. Artinya boleh Pak, kita itu mendidik anak itu untuk sukses dunia, tapi jangan lupa sukses akhiratnya. Ruhaniyahnya itu makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud awaladun soleh. Anak soleh itu ya situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun sangat Yai, banyak ilmu yang sangat banyak yang bisa membukakan hati saya dan kita semua. Ada beberapa titik poin. Yang pertama, alangkah indahnya jika semua sudah pada titik hakul basirah. Kemudian pada titik iktimad. Tetapi orang yang pada pilihan Allah dan kenyataannya bahwa apakah yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kepala keluarga, orang tua terhadap anak, sedangkan di lingkungan kita anak atau keluarga kita itu adalah belum bisa melaksanakan bahwa pada tingkatan iktimat tersebut, Yai. Ini yang jujur menjadi ganjalan bagaimana kita melatih, kita membiasakan keluarga pada titik tersebut, Yai. Suwun sangat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalilah dirimu. Setelah kau mengenal dirimu, maka kenalkanlah anak dan istrimu pada Allah. Berarti ada tahapan, Pak. Keluarga kita, khususnya anak dan istri kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bertanggung jawab penuh baik dunia sampai akhirat. Seorang suami itu atas semua apa yang terjadi pada keluarga. Didandani dhisik atine pake iki. Kalau sudah kita benahi, kita bangun jiwa kita, maka wa ahlikum, baru anak dan istri. Sebab kita nggak mungkin akan bisa membenahi orang lain manakala kita belum berbenah diri terlebih dahulu. Iki logika aja. Ini konteksnya ilmu. Terus ada yang tidak seperti itu. Tidak melangsungkan dari ayahnya kepada anak dan istri. Diajaklah anak dan istri untuk ngangsu ilmu kaweruh ini. Tidak langsung dari suami. Ini politik.
Ini politik. Sama halnya saya tidak akan ditetapkan hukum mencuri sapi. Lawang saya itu mencuri tamparnya. Sapinya ikut sendiri. Ditanya saya Pak Polisi, kamu yang mencuri? Bukan Pak, saya cuma mengambil tampar, dia yang ikut. Iki Abu Nawasan nggih? Abu Nawasan. Nyun sewu, nggak apa-apa. Karena pertimbangan waktu. Sebetulnya anak-anak kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Pak Yai, bukan. Lan jenengan merasa belum sampai di situ dipondokke, lah ngeten ta? Lah bentuk jenengan mondokke itu berarti jenengan ini bertanggung jawab dunia dan akhirat. Logikanya ngoten. Arif dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri. Setelah kau mengenal dirimu sendiri, kenalkan anak dan istrimu pada Allah. Kita umat Islam kebanyakan mengenalkan anak kita itu tidak pada Allah, dunia dulu. Nak, kowe tak sekolah ke sing dur ya. Engkau nyambut gayemu cek ini gampang. Nggih ya? Ukuran banyak manusia pertimbangan sukses dunia. Man arada dunya fa'alaihi biilmin. Memang benar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka harus berilmu. Berarti berilmu harus sekolah. Tapi ingat, waman aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Ya kudu dengan ilmu. Nek kui kepingin sukses akhiratmu. Gak mungkin Rasulullah menyebutkan dunia tok, ndak mungkin. Dunia saja nggak mungkin, pasti akhirat juga. Waman aradahuma fa'alaihima biilmihima. Nggih, dengan ilmu juga. Artinya boleh Pak, kita itu mendidik anak itu untuk sukses dunia, tapi jangan lupa sukses akhiratnya. Ruhaniyahnya ilmu, makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud awaladun soleh. Anak soleh itu ya situ. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang suami atau seorang pemimpin di dalam rumah tangga itu. Nah terus kula hanya mengerti di titik ilmu Gus, tapi laku untuk makrifat dereng, apa saya boleh mendidik anak istri saya lah gitu toh? Boleh Pak, ini karena konteksnya ilmu. Ilmu kudu diucapkan, ilmu kudu disampaikan walau satu ayat. Urusan nanti untuk sampai pada makom yang tertinggi jam'i, ini lakunya tergantung masing-masing. Dulu memang diomongi nggak boleh Pak. Era dulu, jangan kau bilang siapa-siapa. Istrimu jangan kau bilangin. Nah gitu toh. Kumbi, namanya kumbi itu, rapat. Takutnya fitnah, padahal tidak apa-apa. Monggo. Mursyid terhadap murid untuk menuntun supaya wusul. Jenengan sebagai orang tua sama statusnya mursyidnya anak-anak, guru akhirat anak-anak, anak dan istri. Urusan anak dan istri mau terima atau tidak, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi, bukan urusan kita. Bukan urusan kita dia mau menerima atau tidak. Bukan urusan kita. Jenengan gak usah mangkel.
Walaupun ibuke ngomong, ngaji apa iku? Jebule ninggalno kewajiban kerja, males-malesan. Nah gitu nggih? Kadang-kadang seperti itu, Pak. Sampeyan dilokno bojo ngono iku alah cuwilik. Nggih. Cuwilik kecil. Nggih kok sumpek besok ku ya apa ning akhirat aku lho sakno. Wis tah ya. Wong sing gak ro dalan sebabe wuta dituntun, dudono dalan yang bener gak gelem ya wis ben, dudu urusamu. Sing penting urusamu iku mlakumu bener jalan. Lawang itu istri, anak, orang dekatku loh Gus. Aku pengen ketemu sesuk ning akhirat, gak di dunia aja. Boleh prinsip seperti itu. Tapi ada batasnya bos. Ada batasnya. Ya. Daripada sampai membawa beban medongkol dalam hati jenengan, ciut hati sampean gara-gara seorang dekat yang pada kita mencemooh dan lain sebagainya, akhirnya yang susah jenengan dewi. Ingat buka surat Al-Hadid Al-Hijr 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, ajaran kita, ajaran Rasulullah untuk menyerukan kita untuk lekas kembali pada Allah dengan terang-terangan. Bagaimana umat pada saat itu mencemooh, mencaci. Sempat beliau itu dadanya itu sempit. Akhirnya diingatkan oleh Allah, Muhammad, sucikanlah hatimu dari itu semuanya. Dengan cara bagaimana? Dia mencaci, dia menghina, dia tidak mau menerima ajaran ini, semuanya dilihat dari kacamata hakikat semata-mata, juga karena digerakkan. Loh itu kalau sudah masuk di sini, sampai di Kediri wilayah Badas dereng Semerap, ajaran saya ini, ajaran yang sudah kami sampaikan serukan ini dikatain apa Pak? Roti rasa tai. Iya, sudah masuk Pak di HP saya, masuk langsung WA saya. Manggil saya bukan Son Mukhlason, enggak. Iku sih bagus. Manggil saya Bel, bukan. Bel enggak klakson loh Pak ya. Apa manggil saya? Anjing. Babi. Wallahi. Kalau saya tidak melihat Allahnya, ya Allah ya Karim, sempit pada niki. Sempit ya aku dhewe sing ngrasakno, lara ya aku ngrasakno, lah apa melok-melok ngono. Ini hanya masih dunia maya, ya. Rasulullah langsung. Bagaimana kaum Taif ketika dia menolak? Dia tidak mencaci, tidak hanya mencaci, bahkan kotoran unta disawat ke. Bagaimana kaum kafir Quraisy Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan rapat untuk membunuh Rasul? Langsung. Tingkatane mukhlasan, dunia maya wis loro ati. Cemeng. Jari arek saiki cemeng lah ngoten. Wis ben. Biarlah, gak apa-apa. Satu yang seperti itu, masih yang lainnya juga ada yang mau menerima, lainnya apa? Saya sendiri gini Pak, apunten, nyun sewu ya, nyun sewu. Laksana saya itu umpama induk ayam, saya punya anak ayam. Mau maghrib, saya undang, ayo masuk maghrib, mlebu lah ngaten nggih. Monggo maghrib. Ayo masuk, ngandang tidur. Ada anak ayam iku sing gregetno. Repot mencari makan.
Saya undang, saya mau tidak, saya tetap nggak mau. Ditunggu nggak ambek induk ayam? Tetap ditunggu. Ditunggu. Tetap ditunggu. Makanya saya tetap menunggu kesadaran kau. Itu proses kau memanggil aku anjing, itu proses enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku ikhlas kok, ridho. Enggak apa-apa. Tak tunggu kesadaranmu, monggo. Tapi mohon maaf, nanti ada batas waktunya yang disebut dalam Al-Quran as-sa'ah hatta idza ja'a ajaluhum. Kalau sudah seperti itu, enggak cepat-cepat, kau ada garangan, tahu garangan ya? Nyaut kau, ya saya memang susah, tapi saya nggak bisa menolong. Sebetulnya saya itu kasihan, tapi bagaimana saya bisa menolong? Kau sudah disaut garangan. Yang terjadi mboe kene njero kandang, di dalam kandang nangis. Ya Allah, mau menolong nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena sudah waktunya masuk kandang, nggak cepat-cepat masuk kandang. Kecuali belum waktunya waktu kandang, dibelani mati Pak ambek mboke. Ada ulung-ulung, alap-alap atau garangan apa? Sapu. Dikabluk lah ngono. Dia membenturkan dirinya hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan anak. Ditaruhkan nyawanya, disapu, dikabluk sing namanya alap-alap, apa namanya itu? Ulung-ulung bahasa mriki. Kalau bahasa nasional Raja Wali elang. Akhirnya tarung, walaupun dia menghadapi resiko yang amat tinggi, yaitu kematian. Kadang-kadang kalau sudah tidak mampu, mesti petok. Itu artinya minta pertolongan terhadap orang-orang. Bila mampu, garangan disapu supaya anaknya lari, lah gitu dah. Tapi kalau sudah maghrib Pak, gak iso, nggak bisa. Min qabli ayyatiyakumul adzab summalatun sorun. Kalau kembalimu kepada Allah, sadarmu pada Allah itu setelah kematian, summalatun sorun, saya tidak bisa menolong. Karena yang ada pertolongan di situ hanyalah dari Allah. Artinya jenengan sing durung solo, sing durung ono rindu berjumpa pada Allah, yang tidak ada rasa ingin bertemu Allah, itu yang tidak bisa ditolong. Tapi jenengan kalau sudah ada rasa rindu pada Allah, ingin berjumpa, bentuknya sampai melanggengkan dzikir, itu bisa ditolong, Bos. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kata Allah, ya iki kawula ngrepotno aku. Mulih njok disusul. Mestine mulih iku budal sendiri. Tapi njok dijemput. Nah, tapi ya dijemput Pak kali Allah. Tidak dijemput oleh malaikat sing kereng ning mboten. Ini jangan diartikan selain Allah yang menolong, selain Allah yang menghantarkan. Jangan. Sampai harus yakin semua yang menjemput di sini adalah hanyalah Allah. Cuman dimajasno. Kadang-kadang dimajasno. Allahnya itu memajaskan zatnya terhadap makhluknya. Seperti contoh, malam hari ini Allah memajaskan zatnya pada diri saya. Artinya jangan punya iman sampai iku yang memahamkan, yang memberikan wejangan itu adalah saya seorang makhluk yang tidak bisa apa-apa sama dengan panjenengan.
Jangan. Iman sampean yang mendidik jenengan, yang menuntun jenengan itu adalah Allah, bukan saya makhluk. Innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi, aku iki sama dengan kau, tidak bisa menolongmu. Yang menolongmu itu adalah Allah. Sama. Jangan kau puja-puji sembah aku, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Minta tolonglah siapa yang aku minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Lah ini. Makanya keliru betul, Pak. Jenengan nek punya persepsi iman yang mengajarkan ini makhluk. Tapi gak apa-apa. Nek cara syariate, sapa sing ngaji? Guson. Wis gak apa-apa. Tapi hati sampean harus merujuknya pada Allah. Buktinya kalau tidak ada Allah di dalam diri kita, di luar diri kita, iso amuklason iku ngomong dewi. Halo? Nggak bisa. Kasih contoh ini, kasih contoh. Kalau kita sudah masuk pada aslinya ya. Oke. Ini Pak ya. Sekedap ya. Ben iki gawe namanya alustrinasi apa? Ilustrasi. Iki rokok, sik tak kurep ning ngene. Iki rokok makhluk napa senes? Mukhlason iki jenengan makhluk senes. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk apa senes? Oke. Iki Korean juga makhluk. Inilah status kita sesungguhnya. Seperti Korean dan rokok. Jelas hadisnya dalile Qur'ani la haula wala quwata. Tidak punya yang namanya daya upaya apapun. Lah ngoten nggih? Apalagi kekuatan apapun. Si mandek dilek. Jari rokok. Rek Korean, sumeten aku po. Ngono. Iki misale. Saged nyumet dhewe. Pasti ada unsur yang berikutnya. Sang yang berperan. Siapa? Loh saya. Rokok iki ditokno. Loh contoh maksud kula. Sampeyan cek dong. Ngapunten ya. Contoh lho iki lho ya. Contoh itu harus ada, ngono lho. Biar paham. Nek jenengan ndelok satu sisi, ndelok makhluke, koyok-koyok Korean iki duweni manfaat ya. Utawa bisa mendatangkan mudarat. Kalau kita itu hanya memandang satu sisi saja, ya seperti ini jadinya. Sampai tidak akan pernah siapa yang melakukan. Paham gak? Oke, sekarang kita memandang satu sisi lain. Saya yang ngorekno. Kalau jenengan memandang sayanya bukan makhluknya ini, apa yang terjadi? Mesti sampai kebenaran itu terjadi. Oh, Korean itu sebetulnya tidak bisa menolong jikalau tidak ada yang menggerakkan. Jelas? Oke. Sama dengan apa pada malam hari ini? Kalau jenengan melihat makhluknya, ya seperti melihat ini. Sampai kapanpun sebetulnya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudor. Qur'ane jelas bos wisan. Golekno dhewe aku masuk terus ndudunno. Golek dhewe. Tapi jenengan ketika melihat Allahnya dengan ainul basyirah jenengan, itulah etika. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hatimu ikut nontok Allah, hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus.
Jelas nggih? Oke. Contoh titik. Nggih. Ada lagi? Ya, aman mlebu mik. Nek gak mlebu mik gak tak terima aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten singkat mawon. Napa saged kita sampai datang wusul datang Gusti Allah tanpa melalui bimbingan kedah harus biat datang guru mursyid. Mekaten ngapunten sadaya. Nggih. Tinggal mandangnya dari mana? Mandangnya dari mana? Sebagai pedoman di Al-Quran, selain Allah tidak akan pernah bisa menolong. Iki pedoman mawon. Tapi ini kok dioncai. Selain Allah tidak akan pernah bisa menolong satu dengan yang lain. Sebab tidak ada pertolongan kecuali adanya dari Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Berarti selain Allah itu disebut makhluk, ya. Yes. Bingung iki nek kita untal mentah-mentah ayat ini. Bingung. Ya, bagaimana biar kita tidak bingung? Pandanglah dua kacamata. Itulah kacamata syariah dan kacamata hakikat. Kalau kita hanya memandang kacamata hakikat aja, nyuwun apa? Mesti geger. Sopo sing ngorek? Allah. Gak bingung ngeten iki. Padahal bener, nggih. Tapi kacamata syariat salah. Kacamata syariat mengatakan ya sing ngorek ya makhluk mukhlason iki. Lah ngoten nggih. Wis, oke. Tapi jenengan empun ngantos jangan sampai hanya memakai kacamata satu. Supaya iman kita itu condongnya itu tidak rohiben, tidak selain Allah. Dari kacamata syariat jawab saya tidak bisa, Pak. Karena kacamata syariat itu melihat makhluknya. Kita kalau tidak ada wasilah, mohon maaf ya, tidak memakai wasilah, tidak memakai guru yang menghantarkan kita pada Allah, nggak bisa, Pak. Itu jawaban secara syariah. Tapi kita jangan bersikukuh pandangan ini saja. Kita harus memandang dari sisi hakikat juga. Pandangan dari sisi hakikat itu dengan kolbun, dengan hati, bukan dengan akal. Pandangan syariat kita memakai dengan pandangan akal, Pak. Sebab secara akal manakala korean itu tidak dinyalakan, gak mungkin rokok itu akan bisa metu genine, gitu loh ya. Iki hukum sebab akibat. Yo gak iso, Bos. Nek gak percaya, ayo muten tok ae rokok iku. Gak usah ditekakno korean. Yang ini Pak terus. Akal nggih? Akal. Ngapunten. Dengan coro akal inilah Nabi Adam pernah kepleset. Gara-gara buah huldi. Allah sudah katakan, Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jikalau kau ingin terus kekal abadi di surga ini, domisili ini, satu hal yang tidak boleh kau lakukan, jangan pernah kau mendekati, mboten makan, mendekat. Qur'annya itu mendekat, Pak. Umumnya kan kita artikan memakan toh ya.
Memang iki makanya kula mengatakan kalamnya itu kalam baligh. Udah susah. Padahal maksudnya tidak mendekat yang dimaksud. Wala taqraba hadhihi syajarah. Artinya gini, Pak. Buah huldi itu kan nyantole ada di pohon huldi. Lah gitu dah. Kau akan dikatakan makan kalau sudah mendapatkan buahnya. Nah gitu dah. Kau akan bisa mendapatkan buahnya jikalau kau mendekat pohonnya. Makanya mengapa Allah dengan hukum yang sangat berhati-hati di dalam Al-Quran Allah katakan kalimatnya wala taqroba. Sebab manakala Adam itu mendekat mesti kepingin. Kalau sudah kepingin mesti kegelincir bagaimana cara mendapatkan suksesnya apa yang diinginkan. Pak nyun sewu, Allah kan berkata, Adam selama kau tidak mendekat kau akan hidup kekal selama-lamanya di surga. Iblis Pak klunuk gitu. Adam, jadikanlah saya sebagai penasehatmu. Apa sih artinya khuldi? Kekal. Kau kalau tidak makan, kau tidak akan kekal di surga. Karena pohon khuldi iki adanya di surga. Akal masuk mboten Pak? Masuk. Son kuwi kudu iman rasa gurih seger iku rasa jahe ada di makhluk itu. Sebab jikalau kau tidak minum gak akan mendapatkan rasa. Coro akal masuk nggih? Akal. Oke. Benar Pak, miturut kacamata Anda tidak akan pernah bisa wusul pada Allah manakala menjawabnya dengan akal, manakala tidak dengan wasilah atau guru akhirat kita yang menuntun. Masuk akal nggih? Oke, saya tak ambene sih Pak, eman-eman kado tak buka. Tapi tolong gunakan iman juga. Pandangan hati. Pandangan hati apa? Gini, apakah Allah tidak kuasa menghendaki hambanya tanpa wasilah secara syariat? Aku tanya, jikalau Allah menghendaki satu hambanya, siapa yang dikehendaki untuk sampai menghadap pada Allah bertemu tanpa wasilah yang dimaksud secara syariat? Jawab sampean pun dari syariat, pun dari akal, tapi dengan hati. Kuasa enggak Allah manakala, lah niki nggih, menghendaki hambanya untuk bisa bertemu Allah tanpa wasilah? Iki sampean jawab dewe-dewe. Pernahkah Allah dikalahkan dengan akal? Innallaha ala kulli syai'in. Oke, tak kasih contoh yang mudah. Kuasa enggak Allah itu ada seorang wanita hamil tanpa suami, laki-laki. Kuasa enggak Allah? Itu yang menjawab iman Pak. Kalau kita jawab dengan akal, enggak iso, enggak bisa. Di mana saya temukan enggak ada orang perempuan hamil tanpa laki-laki, lah gitu toh. Makanya kita jawab dari sisi mana? Menurut saya kita harus dua-duanya punya kacamata. Kalau punya kacamata dua, akhirnya jawabannya begini. Koyoi ya, koyoi. Memang sepertinya bisanya dia sampai pada Allah itu lewat wasilah. Koyok-koyok wasilah itu koyok-koyok lo ya. Bisa menolong
sebab musababnya kita bisa sampai pada Allah. Tapi bukan berarti mutlak wasilah itu bisa menolong gara-gara bisa sampai pada Allah. Enggak. Nek sampean iku mau imannya kandek, imannya berhenti di wasilah, tak jamin wallahi gak iso tutuk. Gak bisa. Sebab ada talinya ruh, talinya nafsu yang paling lembut di dalam hati jenengan. Nanti kita akan membahas basiroh. Paling lembut apa? Kita masih mengatakan selain Allah berlaku. Itu talinya ruh yang paling lembut dalam diri jenengan sehingga Anda tidak bisa usul pada Allah. Nanti ada dibahas gini Pak. Apa mungkin saya di Mojokerto dirantai dicagak bisa sampai ke Kediri? Selama rantai gak dilepas bisa? Gak bisa. Kecuali rantai itu dilepas. Jadi rantai yang paling halus adalah dalam diri masih ada rasa selain Allah, makhluk dirinya atau orang lain, makhluk intinya masih berlaku, nggak iso. Tapi gini Pak, kalau saya menjawabnya dari sisi syariah, sisi wasilah, betul, tidak akan pernah kita bisa sampai pada Allah kalau tidak melewati, memakai wasi. Ada ayatnya, ada. Wajib kita cari wasilah. Sampeyan padosi ning Quran tentang wasilah. Di Google ditulis surat apa tentang wasilah. Di situ dikatakan wajib kau memakai wasilah manakala sampai pada aku. Nah, kita kalau melihat dari sisi kacamata zahir ya wajib Pak. Kalau enggak wajib malam ini tidak akan terjadi ngaji ini. Ini kira wasilah sih sami paham toh? Loh, gitu loh. Lah, coro akal menjawab, iya, memang kalau tidak dijikan itu ya gak paham aku caranya. Maksud saya jangan berhenti di sini aja. Bila mana jenengan ingin sampai pada Allah, lepaskanlah makhluk dalam dirimu. Makhluk apa? Termasuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Akhirnya nanti sampai itu masuk di dalam hukum di mana yang ditanyakan tadi ahadiyah menuju ke ahad. Jadi Bapak, jawaban saya secara pandang sudut kacamata syar'i tidak bisa. Kita itu sampai pada Allah tanpa wasilah. Tetapi kalau saya memandang dari kacamata hakikat, Allah tidak akan pernah bersekutu terhadap siapapun dalam menyelesaikan masalah apapun. Allah gak tumon, gak pernah jauh tolong yang lain, gak pernah Allah minta pertolong. Terus ada pertanyaan, lah itu malaikat Israel disuruh menyabut. Lah pernah melihatnya malaikatnya, tapi yakin nggak Allah jenengan iki tanpa ada Allah yang ada di situ, malaikat itu bisa sendirinya mencabut? Makanya tergantung kita memandang dari sisi mana, ngoten lho. Jadi pun bener Pak, pertanyaan jenengan pun leres, jawaban kula mboten saged jila mana tanpa wasilah. Tapi berselangnya waktu perjalanan kita harus masuk pada keahad Allah. Bila mana jenengan pengin estu betul-betul sampai pada Allah di musyahadah, harus keimanan tentang selain Allah harus dilepaskan. Dalam hal apapun. Begitulah nggih. Nggih menawi tasik bingung sampean takokake milih monggo. Sederhana kula sanjang, Rasulullah bisa mensafaati terhadap umatnya karena diizini oleh Allah. Wes iku sederhana. Pola sederhana nih. Tapi bukan berarti Muhammad ibnu Abdillah iki mutlak bisa menolong. Mboten.
Sami kali jenengan kali kula saged mriki wau nek gak dilakokno Allah ya gak iso. Sehingga Allah meletakkan sifat kudrat dan iradahnya dalam diri jenengan, itulah bentuk Allah itu mengizini. Ngaten nggih?